Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat, Penebus dan sumber kehidupan. Terima kasih untuk berkat-Mu di hari baru ini. Kami ada karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Tertulis demikian. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948, serangan militer datang dari 5 negara, yaitu Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Libanon. Secara logika, Israel pasti akan segera hancur lebur dan kalah. Apalagi saat itu mereka tidak punya persenjataan dan tidak punya pasukan tentara resmi. Namun yang terjadi di luar nalar, Tuhan membuat mereka menang perang dan tetap eksis sampai hari ini oleh karena kehendak Tuhan. Setiap hari kita menghadapi berbagai persoalan yang kelihatannya seperti musuh yang sedang menyerang. Tapi kita tidak perlu berada dalam situasi ketakutan, sebab Tuhan ada bersama kita dan berperang untuk kita. Kita tidak berperang sendirian, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Ulangan 20 ayat 4 ini tertulis, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Konteks ayat ini adalah pada masa di mana bangsa Israel sudah selesai mengakhiri perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan mereka sedang bersiap menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Tapi tanah perjanjian yang dulunya ditinggali oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham, sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menghadapinya kalau hati mereka ciut dan lemah. Itu sebabnya Tuhan menguatkan hati mereka dengan firman-Nya, bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan yang menyertai mereka, berperang bagi mereka, melawan musuh-musuh mereka. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, saudara, firman Tuhan ini berbicara bahwa Tuhan yang menyertai kita juga akan berperang bagi kita. Tuhan Yesus menyatakan, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Dan penyertaan Tuhan itu berarti bahwa Tuhan juga akan berperang bagi kita melawan setiap musuh-musuh, yaitu persoalan, pergumulan, tantangan yang ada di depan kita. Kita tidak berperang sendirian, saudara, melawan pergumulan, penderitaan, tantangan yang ada, tapi kita berperang bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan, sebab Tuhan yang memampukan kita untuk menang. Itu terjadi bukan karena kekuatan kita manusia, tapi terjadi karena kekuatan Allah yang ada di pihak kita. Ada hal yang luar biasa dari penyertaan Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan itu, maka tidak dibutuhkan kekuatan manusia yang luar biasa. Sekalipun kita tidak berdaya, sekalipun kita kecil, kita lemah, tapi kuasa dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu yang akan memampukan kita. Sebagian besar dari bangsa Israel yang selesai dari perjalanan di padang gurun, yang hendak bersiap masuk ke tanah perjanjian, mereka bukanlah pasukan
tentara yang kuat. Mereka adalah penduduk biasa, dan mereka umumnya penakut, tidak berani. Namun firman Tuhan menguatkan hati mereka, supaya mereka tidak takut, karena ada penyertaan Tuhan yang akan menolong dan memenangkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua disertai oleh Tuhan, dan kita tidak sendirian. Sekalipun ada peperangan, ada masalah, badai hidup yang berat, kekuatan kita datang dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengalami kemenangan atas segala persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan putus asa menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, sebab Tuhan yang menyertai akan berperang buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian, yang membukakan hati kami, pikiran kami, menyadarkan bahwa kami tidak berperang sendirian menghadapi masalah-masalah kehidupan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang Immanuel bersama kami, juga berperang bagi kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan sukacita, yang membangkitkan semangat buat kami dan memberikan kepastian janji bahwa kami akan berkemenangan di dalam segala perkara. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Jadikan kami pribadi yang berhasil dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan bagi kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kami terima lawatan Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan dan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.